قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu adapun Allah bima dengan perkara ta'maluna yang berbuat engkau bitai dengan ta wal ya'i dan dengan ya, itu basirun maha melihat, maha menyaksikan. Fayujazi, maka akan membalas siapa Allah padamu bihi dengan ma. Wala in kutiltum, dan apabila terbunuh engkau, lamu kosamin, adapun lain kutiltum itu lam kosam, lamnya lain itu lam kosam. Fi sabilillahi, karena di dalam jalan Allah. Wala in kutiltum, dan apabila terbunuh engkau fi sabilillahi, karena berada di jalan Allah. Ail jihadi artinya di saat perang. Au mutum, atau mati engkau. Bidhammil mimi, dengan dhamanya mim, wa kasriha, dan kasrohnya mim. Mim mata, dari lafat mata. Yamutu, dan lafat yamutu. Wa yamatu, dan lafat yamatu. Ayata, artinya ayatakum, artinya datang kepadamu apa al-mautu, mati. Fihi, di dalam sabilillah. Lamaghfiratun itu bismillahirrahmanirrahim. Au mutum lamaghfiratun, maka benar-benar adapun pengampunan Allah. Kainatun yang menetap minallahi, dari Allah, lidunubikum, bagi dosa-dosamu, warahmatun, dan rahmat, warahmatun, dan belas kasih, minhu, dari Allah, lakum, bagimu, ala dalika atas kutiltum tersebut. Wallamu, adapun lam, wa madkhuluha, dan lafaz yang dimasuki lam, itu jawabul qasami, jawabnya qasam, maghfiratun ya. Jadi wala in kutiltum fi sabilillah, jika engkau terbunuh di jalan Allah atau di dalam jihad. Terbunuh amutum, atau mati ya, tidak dibunuh oleh musuh ya, oleh pedangnya musuh, tapi entah mati pada saat apapun, pokoknya di dalam jihad nih. Lamal firotun, nah, lamnya itu adalah lam jawab daripada lain kutiltum. Kalau kamu mati di jalan Allah, lamal firotun minallahi wa rahmah. Wa huwa, adapun madkhul itu fi maudhi'il fi'li, di tempatnya di dalam tempatnya fi'il mubtada'un, pun itu menjadi mubtada'. Khobarhu, yang ada pun khobarnya mubtada, itu khairun. Lafaz khairun, itu khairun lebih bagus, mimma, dari perkara, tajma'una, yang mengumpulkan engkau, minat dunia, dari dunia, bitai dengan ta, wal ya'i, dan ya. Jadi ayat ini menjelaskan, masih sambungan dari yang kemarin, kalau kita terbunuh dalam
perjuangan di jalan Allah, maka niatkan apapun ya. Ada banyak sekali nilai-nilai jihad di dalam kehidupan sehari-hari yang digambarkan di dalam surat Ali Imran dengan peristiwa perang Uhud ini adalah posisinya pada saat perang. Ya. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah tentang perjuangan di jalan Allah. Maka niatkan apapun, ya. Niatkan apapun ketika kita melakukan apapun, misalkan seperti belajar atau istirahat, makan bahkan, ya. Niatkan semuanya untuk jalan Allah. Nah, apalagi kalau memang di situ ada kuat sekali nilai perjuangannya, gitu. Ya, satu contoh misalkan belajar atau puasa atau menghafal sesuatu atau mengusahakan sesuatu yang di situ kita butuh tenaga lebih supaya di situ ada nilai-nilai ukhrawi, ada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai akhirat, maka kita niatkanlah di situ sebagai bentuk perjuangan, sebagai bentuk jihad. Nah, di dalam di dalam ayat ini cukup menjelaskan ya bahwasanya yang disebut dengan perjuangan itu tidak ya selain jihad yang memang di situ ada senjata, ada musuhnya, ada strategi perang dan sebagainya ya. Tapi sekaligus ayat ini menjelaskan bentuk jihad yang lain. Karena di dalam fikih sendiri yang namanya syahid ya, itu kan ada dua, ada syahid dunia, ada syahid akhirat ya. Yang syahid dunia jelas, syahid dunia itu misalkan ya peperangan seperti itu, dimana seseorang yang mati syahid pada saat peperangan itu nggak perlu dimandikan, ya kan gitu ya, dikubur beserta dengan darah perjuangannya syahid dunia. Kalau syahid akhirat ya seperti ibu yang melahirkan terus meninggal, atau seseorang yang tolabul halal kemudian ada halangan di jalan terus meninggal, atau orang yang tolabul ilmi ya, bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, habis itu kemudian entah sakit atau apapun itu terus meninggal di tempat dia belajar. Itu semuanya adalah bentuk syahid akhirat. Nah, di sini di dalam ayat ini menunjukkan cukup general ya, yang dimaksud dengan jihad, yang dimaksud dengan wala in kutiltum fi sabilillahi au muttum. Nah, di sini ada kalimat au muttum. Kalau kutiltum ini kan terbunuh ya, misalkan posisinya memang dalam kondisi perang ya. Nah, kalau muttum kalimat yang menggunakan atau mati engkau. Nah, di sini dijelaskan ai atakumul maut, mendatangi padamu sebuah kematian. Ini kan berarti bisa kita gambarkan satu bentuk jihad fisabilillah yang sifatnya katakanlah seperti perjuangan seorang ibu yang melahirkan, atau seseorang yang memperjuangkan nafkah, memperjuangkan thalabul halal. Ya, perjuangan zaman sekarang ada banyak sekali ya. Ini kan berarti kematiannya datang, ini tidak dalam posisi terbunuh. Ini juga termasuk berada di sini. Nah, kalau seseorang terbunuh dalam kondisi jihad fisabilillah, lama firatun minallah, maka dia berhak atas pengampunan Allah dan kasih sayang Allah. Lama firatun minallah lidunubikum warahmatun minhu lakum ala dzalik. Jadi berhak atas rahmat dan maghfirahnya Allah seseorang yang terbunuh di dalam jihad. Dan nilai daripada nilai balasan dari Allah bagi orang-orang yang terbunuh pada saat jihad, yang terbunuh pada saat memperjuangkan sesuatu, itu khairun mimma tajma'un minat dunia. Jadi nilai rahmat yang diberikan pada orang-orang yang mati pada saat perjuangan, ini nilainya lebih besar daripada kekayaan dunia yang kita kumpulkan. Maka kalau seseorang itu beriman, ya harus ada yang diperjuangkan. Jangan kok kita mengatakan iman terus atas nama tawakal kita malas-malasan. Nah, ini yang buruk sekali nih. Dulu Abi sering bilang,
tawakal dengan takasal itu beda, tapi kok jadinya sama. Nah, kayak misalkan puasa, sebentar lagi Ramadan nih. Dikatakan orang puasa yang paling baik, puasa itu tidurnya orang puasa itu ibadah. Lah terus apa ya poso itu diisi sampai turu tok. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi kalau kita beraktivitas kan gitu. Nah kalau dipakai untuk tidur ini bukan tawakal namanya, ini takasal, males-malesan. Maka itu harus dibedakan supaya kita mendapatkan nilai di sisi Allah. Nilainya bukan di sisi manusia. Teman jangan terjebak dengan penilaian manusia. Kalau kita terjebak pada penilaian manusia, akhirnya cenderung akan mengkomparasi diri dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau ukuran kita adalah penilaian manusia, tapi nilai yang kita kejar itu adalah nilai di sisi Allah. Nilai di sisi Allah di mana penilaian Allah itu lebih objektif, karena ketika kita kita minta tolong sama Allah, Allah akan langsung menyentuh kita. Sementara kalau kita minta tolong sama manusia, ya awak dhewe kudu beber aib dhisik kan gitu. Sedangkan Allah Maha tahu, kok kadung beber aib tiba gak oleh apa-apa, wis tuas cerita iku mang. Wis modal itu gak oleh apa-apa. Ini kalau sama manusia, kecuali memang orang ini yang memang mumpuni di bidang tertentu, misalkan sampean sama ibunya, misalkan di mana ada yang memang ada keterbukaan, ibunya punya kebijaksanaan. Nah ini beda lagi. Atau dengan orang terdekat yang memang sudah saling percaya. Jombu koncone iku lalian, pokoknya lek curhatan mbak arek iku gak tahu tersebar nang ndi. Ojo bangga dhisik, bisa jadi arek iku lalian jane mari diceritani wis lali. Lumayan enak lek sampeyan duwe kanca sing koyo ngono gak comber. Balik malih ya. Jadi ketika seseorang ini mendapatkan rahmat, nilainya mendapatkan rahmat dan maghfirah atas perjuangannya, ini nilainya lebih besar daripada nilai dunia itu sendiri ya. Tentu saja penilaian Allah, kasih sayang Allah akan jauh lebih besar daripada penilaian manusia, bahkan jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Tentu yang kita harapkan adalah kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan. Sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih besar. Jadi jangan takut untuk memperjuangkan sesuatu. Inginkan sesuatu, perjuangkan selagi itu baik, niatkan lillahi ta'ala, insya Allah kita dapat maghfirah dan rahmat Allah. Semakin banyak kita memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan itu ada banyak hal, misalkan demi apapun. Misalkan ya kita memperjuangkan untuk bisa istiqomah baca Al-Quran, atau kita memperjuangkan sebuah angka tertentu. Ya, nanti kalau sampai sudah mulai usaha, kalau sekarang masih belajar ya, sudah mulai usaha, makanya itu kenapa saya intra itu enggak saya bikin sampai 2 atau 3 tahun, boten, tapi 1 tahun, dimana di sini sampean juga belajar beberapa hal, mungkin ono ngajine yoan, tapi kalau pinginnya gak suwe-suwe, wis arek nantinya cukup setahun, nanti setelah itu bisa berkarir sama saya, atau di saat pulang orang tuanya sudah punya usaha apa, insya Allah bisa lah mbak ilmu yang setiap hari ditambah sedikit-sedikit dari sampean yang mungkin waktu lulus SMA, waktu belum belajar sama Intra kemarin sampean nggak tahu gimana caranya mulai bisnis. Sekarang sampean sudah mulai tahu, oh caranya bikin brand itu kayak gini, cara pilih nama brand itu seperti ini kan, pelan-pelan ada materinya, dan itu nggak butuh waktu lama, belajarnya cukup sebentar. Yang lama itu belajar sambil praktek, itu mungkin akan sampai lakukan seumur hidup. Inilah kenapa istimewanya orang entrepreneur atau tijaroh. Orang berniaga dengan bentuk sebagai entrepreneur atau pengusaha itu, lek sampean pengen nilainya lebih baik, niatkan dengan usaha itu, niatkan menjalankan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yaitu tijaroh. Di dalam sejarahnya, karena ini ada hubungannya dengan jihad, oh, kenapa entrepreneur itu nopo istilahnya not for everyone. Entrepreneur itu nggak semua orang bisa. Kenapa entrepreneur itu istimewa sekali? Jadi di dalam sejarahnya dulu dagang itu namanya bukan tijaroh.
ada satu kalimat di dalam bahasa Arab yang maknanya di situ bukan berdagang tapi makelaran. Kulo supe napa kalimatnya apa. Tapi terus kemudian Rasulullah ini membuat satu kalimat yang indah sekali dengan kata tijarah. Terus akhirnya disepakatilah oleh para sahabat, oh iya kedengarannya tijarah ini lebih baik. Kenapa? Karena saling memberikan keuntungan, yang jual dapat keuntungan yang pas, kemudian si pembeli juga mendapatkan barang yang sepadan nih istilahnya. Jadi bayar sakmono oleh barang sing sesuai. Kemudian akhirnya Rasulullah, ya sudah, kalimat ini kita ganti dengan tijarah. Inilah kenapa berdagang ala Rasulullah atau tijarah dengan cara ya kita pelajari lah ya cara-cara itu yang dari masa ke masa terus berkembang. Itu adalah sebuah sumber ma'isyah yang nilainya besar, ya, yang bahkan ada nilai sunnahnya. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Maka nanti kalau sama sudah mulai usaha gitu ya, niatkan untuk hal itu supaya di dalam memperjuangkan sesuatu itu kita tidak hanya bersifat duniawi. Selain kita mendapatkan keuntungan duniawi secara otomatis karena kita memang cari kan, kita memang cari rezeki yang halal, kita cari keuntungan. Ya kudu untung. Kita itu bisnis, kudu amal, ya. Nek bisnis ya kudu untung. Keuntungannya untuk apa ya? Untuk macam-macam ya, untuk macam-macam, untuk kebutuhan sehari-hari supaya nggak meminta-minta. Nah ini penting diniatkan, terutama pada saat sulit ya, di saat usaha itu sulit ya, di saat harus memperjuangkan menggulkan sesuatu. Nanti kalau sudah mulai usaha itu ada target-target yang harus dicapai gitu. Dan biasanya harus susah payah di situ gitu. Kita terkuras secara mental dan finansial. Pada saat itu kita bisa ingat lagi niat kita apa. Kita nggak boleh mundur karena kita sudah melangkah. Biasanya kalau belum biasanya pengusaha pemula itu mikirnya kan gini, oh ya kalau selagi bisa saya lakukan ya saya lakukan sendiri. Niki pasti pemula, ya. Wes kene aku. Kalau orang lain bisa, saya juga pasti pemula. Tapi kalau yang sudah jalan akan jauh lebih bijaksana. Artinya biasanya kalimat-kalimat seperti itu sudah tidak lagi diucapkan. Oh iya, saya butuh orang untuk menghandle ini, akan mengumpulkan lebih banyak tim, otomatis masalahnya juga akan lebih banyak. Nah di saat fase itu datang, kalau niat kita ada niat untuk jihad fisabilillah, insya Allah dimudahkan sama Allah. Karena kebetulan saya itu mendampingi mendampingi Abi di bidang usaha itu benar-benar niat dari awalnya ya, oh ya saya nggak punya gagasan besar sih untuk diri saya sendiri. Terus saya punya istilahnya punya atasan yang di situ ada peluang kerja untuk saya. Atasan saya punya gagasan-gagasan besar. Oh ya kayaknya saya nggak masalah ya kalau masuk di dalam perjuangan Abi di situ gitu untuk bangun bisnis pada saat itu. Dan kesulitan dan lain sebagainya ya pasti terjadi. Tapi ketika diniatkan untuk fisabilillah, buntu ya buntu, sampai terjadi kesulitan dan sebagainya. Tapi biasanya kalau masalah-masalah itu kemudian saya diskusikan sama Abi, sampai Abi ini ngobrol kali kula niku bahasanya formal, gak koyok bapak ambek anak nggih. Jadi isu ketemu sing ditakokno apa agenda hari ini, gak ono bapak ambek anak sing komunikasine koyok ngoten iki mboten enten. Sama saya itu formal sekali Abi niku bahasanya. Dan pada saat mulai memaparkan masalah, akhirnya endingnya jawabannya Abi ya cuma satu gitu, ya sudah, Allah karim. Nah ketika mendapatkan jawaban itu, saya bisa kembali lagi ke niat awal. Apa sih niat awal saya gitu. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan yang
biasanya ya justru orang-orang yang produktif di pekerjaan yang kelihatannya duniawi ini justru yang tahu betul maknanya perjuangan. Sementara orang-orang yang sibuk iki wis aku wis sekolahe yo ibadahku iki wis akeh, wis aku tak dadi ustaz saya wis pasti gak gelem, pasti mboten purun. Delok wong-wong sing usaha iku perasaane nopo? Allah itu kan kerjaane wong biasa. Aku iki orang bersih, orang suci. Suci perasaane lantai masjid. Saya lanjutkan ya. Jadi ketika kita memperjuangkan sesuatu, niatkan jihad fisabilillah, karena di dalam jihad fisabilillah itu ada maghfirah dan rahmat Allah yang nilainya akan lebih besar dibandingkan keuntungan duniawi. Nah, kalau kita pengen dapat keuntungan duniawi yang bernilai akhirat, ya ditoto niate makanya. Walain mutum dan apabila mati engkau lam kosamin, adapun lamnya lain itu lam kosan. Bil wajhaini dengan dua wajah. Au kutiltum atau terbunuh engkau fil jihadi di dalam jihad, au ghairihi atau selainnya jihad. La ilallahi, maka benar-benar pada Allah, maka benar-benar kembali pada Allah. La ila ghairihi, tidak terhadap selain Allah. Wala immutum au kutiltum la ilallahi tuhsyarun, digiring engkau di akhirat, di akhirat. Fayujazi, maka membalas siapa Allah kum padamu fabima rahmatin, maka dengan rahmat minallahi, dari Allah, lintah bisa lembut engkau ya Muhammadu, wahai Muhammad, lahum terhadap mukminin. Ai sahalta artinya mudah, engkau apa akhlakmu idza khalafu, ketika ketika mendebat siapa mukminin kepadamu. Walau kunta fadlan walidul qalbi walaupun apabila ada engkau itu fadlan yang buruk itu fadlan yang buruk, si A artinya buruk, si al-khuluqi artinya yang buruk akhlaknya, walidul qalbi pun yang kasar hatinya, jafian artinya keras kepala, fa'aulata maka kasar engkau lahum terhadap kaum, lamfadu maka bubar siapa mukminin, tufarriku artinya terpisah-pisah siapa mukminin, min haulika dari sisimu, fa'fu maka memaafkanlah engkau, tujawizu artinya melonggarkanlah, memperbolehkanlah engkau, anhum dari mukminin, pada perkara atau yang melakukan siapa mukminin hu pada ma, wastaghfir dan memohonkan ampunlah engkau lahum bagi kaum, dan bahum pada dosanya mukminin, hatta alfaro sehingga mengampuni aku lahum terhadap mukminin, wasyawir lahum terhadap mukminin. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan wala in mutum au qutiltum la ilallahi tusyarun. Ini masih kelanjutannya nggih. Kalau seseorang yang memperjuangkan sesuatu kemudian mati atau terbunuh, maka otomatis kembalinya adalah kepada Allah. La ilallahi
la ilaha ghairihi, akan kembali pada Allah, akan digiring kepada Allah. La ilallah itu syarun, tidak kepada yang lain secara otomatis. Maka hendaknya ketika kita memperjuangkan sesuatu, kalau memang kita memaknai hidup ini sebagai perjuangan, insya Allah niku yang paling tepat nih. Kita memaknai hidup itu sebagai perjuangan. Kita akan terus memperjuangkan sesuatu. Kayak misalkan kita usia sekarang, apa sih yang akan kita perjuangkan? Ketaatan kepada orang tua, misalkan menjadi anak yang birrul walidain gitu ya, menjadi orang yang lebih produktif. Pasti kita terus berada pada fase memperjuangkan sesuatu, berbuat untuk kemanfaatan sesama. Kan sudah jelas nih, kenapa kok hidup itu tentang perjuangan gitu. Ya jelas karena khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya apa? Yang paling baik, manusia yang paling baik adalah manusia yang berbuat untuk orang lain, yang tidak berhenti berbuat untuk orang lain. Pada kalimat lain dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang diberikan umur panjang, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, dan baik perbuatan-perbuatannya. Nah, ini penting. Soal panjang umur ini tidak hanya tentang apakah angkanya harus panjang, atau amalnya yang nilainya terus tidak berhenti. Banyak kok ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu yang usianya tidak panjang tapi manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Usianya hanya 25 tahun, 30 tahun. Atau tokoh-tokoh yang usianya panjang tapi dan manfaatnya terus bisa kita rasakan. Seperti para sahabat yang usianya panjang-panjang. Salah satu sahabat perempuan yang usianya panjang dan cukup banyak meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Putri daripada Sayyidina Abu Bakar itu usianya beliau menjadi sahabiah yang meninggal paling akhir. Jadi kalau nggak salah usianya itu sampai 100 sekian. Panjang sekali. Perjalanannya sangat panjang nih. Nah, ini dikatakan orang ya entah panjang usia itu yang dimaksud benar-benar usianya panjang, atau panjang kemanfaatan perbuatannya. Maka ya kita memaknai hidup kita adalah untuk manfaat bagi orang lain, adalah tentang perjuangan. Kalau kita terbunuh atau mati dengan perjuangan tersebut, maka kita akan kembali kepada Allah. Maka semua perjuangan, semua yang kita perjuangkan harus kembali kepada Allah. Karena pada saat kita mati nanti, kita kembalinya juga pada Allah, bukan pada yang lain. Supaya perjuangan kita nggak sia-sia, supaya perjuangan kita nggak sia-sia, maka sudah semestinya kita niatkan perjuangan itu semata-mata karena Allah. Jadi yang bisa menilai ya biar Allah yang menilai. Yang penting kita niatkan niat insun talabul halal misalkan gitu, misalkan bekerja, wis tak niati. Tidur pun sama, bisa diniati. Saya niat tidur supaya nanti bisa bangun, kemudian produktif. Nah, kalau misalkan pada saat tidur itu kita diambil oleh Allah, sudah ada niat lillahi ta'ala di dalam tidur itu, maka nggak sia-sia tidur kita. Nah, itu. Terus kemudian pada ayat berikutnya, iki pun mantun la ilallah itu syarun. Maka sudah seyogianya semua perjuangan kita niatkan karena Allah. Kenapa? Karena di saat kita mati kita kembalinya ke Allah, bukan pada yang lain. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, ini khitab kepada Nabi Muhammad, dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad mendapatkan kelembutan, lintalahum, kelembutan terhadap orang-orang mukmin. Terus dikatakan lagi oleh Allah, walaupun tafadzon walidul qalbi lang faddu min hauli. Kalau kamu jika dirimu wahai Muhammad adalah orang yang buruk ucapannya, laupun tafadzon si al-khuluqi walidul qalbi, keras hati, wangkot. Nek makna Jawa niku atine niku wangkot alot. Lafadhu min haulik, maka kaummu orang-orang mukmin niku akan
terpecah belah. Nah, dengan rahmat Allah, Rasulullah itu mendapatkan keistimewaan apa? Keistimewaannya Rasulullah itu adalah kasih sayangnya. Dan ini memang sudah ada banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan nih bahwasanya Rasulullah itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim yang klannya itu adalah klannya Nabi Ismail. Di mana Nabi Ismail ini punya empati yang luar biasa tinggi. Jadi kan Nabi Ismail itu dengan Nabi Ishak itu kan Nabi Ismail itu menurunkan sifat empati. Jadi kepintaran di dalam pemahaman dengan lingkungan dan orang-orang ini adalah karakter yang dimiliki oleh Nabi Ismail. Dan ini ada kemudian diturunkan kepada Rasulullah, diturunkan kepada kita semua. Maka pembunuhan, kasus pembunuhan itu bisa dibilang umatnya Rasulullah ya nek zaman saniki panjang zaman akhir macam-macam bentuk pembunuhan. Tapi kalau kita membaca sejarah, orang-orang lama, sejarah-sejarahnya para nabi terdahulu itu saling membunuhnya itu luar biasa hebat dibandingkan dengan umat Rasulullah. Memang Rasulullah itu dianugerahkan empati yang tinggi dan itu yang menjadi pegangan Rasulullah untuk mempersatukan umat Islam. Bahkan di dalam ayat ini dijelaskan Rasulullah ini diberikan perintah oleh Allah dengan sifat lembutnya itu diperintahkan wastaghfir lahum, mintakanlah ampunan untuk umatmu. Berikutnya wasyawir dan bermusyawarahlah, wasyawir dan berdiskusilah engkau pada mukminin istakhrij artinya mengeluarkanlah engkau ahum pada pendapatnya mukminin fil amri di dalam satu perkara. Jadi jangan gampang memutuskan sesuatu kalau memang hal ini sesuatu yang penting. Wasyawirhum fil amr. Rasulullah yang seorang nabi, seorang rasul mawon diperintahkan oleh Allah untuk berdiskusi. Untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekatnya. Musyawarah diskusi itu nilainya lebih besar. Bahkan maca sak buku niku gak ono apa-apane dibandingkan dengan kita mendiskusikan 1-2 kalimat yang ada 1-2 kalimat hikmah. Jadi kita berdiskusi 1 atau 2 garis kalam hikmah, entah itu berupa hadis, Al-Quran atau satu ilmu lah, itu lebih baik dibandingkan kita wajib moco uwake sing dimoco tapi gak tahu diskusi. Ini dan ini saya lihat sosok yang seperti ini itu ada di Abi Samawi. Abi Samawi itu orangnya jenius ya. Bahkan waktu operasi aneurism di Malaysia itu karena kan Umi otaknya nih yang dioperasi itu dipasang stent. Jadi ada penyangga yang dipasang di otak tanpa bedah. Teknologi ini tanpa bedah memang. Ada alat yang dimasukkan di sini. Kata dokternya kerapatan jaringan otaknya Umi ini hanya ada 1 dibanding sekian ribu. Jadi itu kemungkinan di dunia itu hanya sekitar 1%. Jarang sekali orang yang punya jaringan otak seperti itu. Maka terus dikonseling lah, ditanya bagaimana kesehariannya, terus apa saja yang dilakukan, apa rutinitas yang disukai sama Umi, bagaimana pola hidup di dalam rumah. Ini dikonseling sama dokternya. Terus akhirnya dokternya ini juga bilang, iya memang kondisi jaringan otak yang dimiliki sama Umi ini hanya kemungkinan 1% dari manusia punya jaringan otak yang seperti ini. Ini kategorinya memang jenius. Tapi saya lihat Abi sama Umi ini bukan orang yang menghabiskan sehari-harinya untuk membaca sesuatu terus kemudian menyalahkan orang lain. Itu bukan orang yang seperti itu. Benar-benar lebih banyak waktunya itu untuk diskusi. Ya bahkan dengan saya kadang-kadang nganggur-nganggur itu Umi nimbali terus ada
beberapa kalimat yang diucapkan terus dimintai pendapat gitu. Nah ini ternyata impactnya luar biasa besar dibandingkan kita menghabiskan waktu berjam-jam gitu. Wes aku tuh kuat lek moco. Saya ada komunitas pembaca gitu, dimana hebat-hebat lek moco nih, kan ada kan teknik membaca cepat itu loh yang sekian sudah bisa menghabiskan 200 halaman kayak gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga dilakukan, tapi akan jauh lebih baik jika dilakukan diskusi. Karena diskusi ini juga ada perintahnya di dalam Al-Quran. Seorang nabi, seorang rasul yang sudah pasti diberikan banyak sekali kelebihan saja sama Allah, diperintahkan untuk wasyawirhum fil amr, diperintahkan untuk berdiskusi. Aisya'naka artinya pada urusanmu, min harbin dari peperangan, wawirihi dan selainnya harb. Jadi perintah wasyawirhum fil amr ini adalah perintah untuk diskusi. Perintah untuk diskusi. Tabiban karena mendapatkan kelonggaran atau kebaikan liqulubihim terhadap hatinya kaum, waliyustanna dan untuk diikuti siapa bika denganmu. Fakana maka ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kathirul musyawarati, orang yang banyak diskusinya lahum terhadap kaum. Bisa dibilang Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang di dalam mendidik para sahabat, mendidik umatnya ini dengan pola didik pendampingan, dengan pola didik pendampingan, diajak diskusi. Bahkan setelah kejadian perang Uhud ini kemudian dikatakanlah kepada Rasulullah, dikatakan di dalam ayat ini bahwa nanti untuk urusan peperangan dan lain-lain lakukanlah diskusi dengan para sahabat, supaya semuanya tidak terpecah belah seperti yang terjadi di perang Uhud gitu. Ada orang-orang munafik yang harusnya saya nggak dipaksa ikut gitu. Tapi ternyata karena di hatinya masih ada iman, masih dirawatlah kehidupannya, diampuni dosanya, kemudian terus berjalan bersama Rasulullah. Setelah kejadian di dalam perang Uhud, Rasulullah diingatkan, wasyawirhum fil amr, di dalam perkara apapun lakukan diskusi dengan para sahabat. Ini sebuah contoh yang luar biasa yang ya pada akhirnya kita masih bisa terus mempelajari akhlak Rasulullah sampai pada saat ini. Ya kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, di dalam melakukan pendampingan sebuah perjalanan gitu ya, ini semua hal harus ada kesepakatan, tak terkecuali dengan perjalanan di dalam sebuah hubungan gitu ya, dengan pasangan suami istri. Ketaatan itu bukan kok soal semuanya serba iya, ini adalah soal diskusi, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu. Hitungannya ini Nabi ambek wong biasa, kan? Wis jelas kalau Nabi Rasul ini kan sebenarnya sudah punya hak yang luas untuk memutuskan sesuatu. Ternyata oleh Allah dikatakan kalau pengen umat ini utuh, lakukan segala sesuatu dengan kesepakatan. Pengen umatnya utuh. Nah ini bisa kita tarik kesimpulan, di dalam satu tim atau di dalam sebuah hubungan, entah dengan teman, orang tua, dengan pasangan. Kalau pengen hubungannya ini berjalan utuh, lancar, nggak mungkin, karena kita bukan satu orang. Yang namanya satu tim ini kan bukan satu orang. Kalau pengen ini utuh, pengen terus berjalan bareng-bareng, maka harus tahu polanya berdiskusi. Nah ini satu ayat yang penting menunjukkan betapa kekuatan umat Islam itu berada pada jamaahnya, berada pada timnya, ini kekuatan tim. Ya ini kekuatan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Ketik malih nih, nutup noy. Bahkan Rasulullah SAW fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul muttaqin. Sampai ini. Fa idza azamta, dan apabila bertujuan engkau
berkeinginan engkau, bertujuan engkau, ala imbo ima atas menetapkan atau melestarikan perkara. Turidu yang menghendaki engkau ba'dal musyawarati di dalam setelah musyawarah, fatawakkal maka berserah dirilah engkau alallahi atas Allah. Setelah diputuskan, kemudian kita ingin keputusan itu berjalan dengan baik, fatawakkal alallah. Jadi tawakal ini kita lakukan setelah kita melakukan diskusi dengan tim. Sudah ada job desk masing-masing. Kamu dapat ini. Kok durung apa-apa wis tawakal. Itu jenenge menyerah, duduk berserah. Nah ini harus dipahami. Fatawakal maka berserahlah engkau alallahi atas Allah. Artinya percayalah, mempercayakanlah engkau dengan Allah, labil musyawarati, tidak dengan labil musyawarati, dan jangan meninggalkan labil musyawarati, dan jangan meninggalkan dengan musyawarah gitu. Dan jangan meninggalkan dengan musyawarah, artinya diskusi itu tujuannya bukan untuk saling menuntut nantinya. Kan biasanya gini, terjadi ya setelah diskusi kemudian sudah kamu dapat ini. Karena kan Rasulullah dan para sahabat ini tim ya. Terus ketika sudah mendapatkan job desk masing-masing, fatawakal Allah, percayakan kepada Allah. Kita sudah tahu job desk kita lakukan semaksimal mungkin ya. Kita percayakan bahwa ini adalah amanah dari Allah. Lah nanti kalau ada kendala, ini jangan gampang-gampang menyalahkan forum diskusinya. Kan di diskusi itu kamu yang dapat gini, ini gagal, ini gara-gara kamu. Nah ini maksudnya. Ya, jadi ketika kita sudah dapat job desk masing-masing, ya, kita berpegang pada Allah. Ya Allah, saya mendapatkan tugas ini, bimbing langkah saya. Nah ini kita minta bimbingan kepada Allah. Karena kalau kita terlalu berpegang pada keputusan diskusi, nah ini biasanya yang akhirnya gari pecah, ya. Masing-masing nopo jenenge ketika terjadi masalah tidak ada persetujuan pada problem tertentu, akhirnya saling menyalahkan. Jadi diskusi ini fatal gitu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, senang siapa Allah al-mutawakkilina, pada orang-orang yang bertawakal, yang berserah alaihi atas Allah. Yang surkumullah fala walidalakum wallahu a'lam bishawab.